Loka. Jarang mulai jangan sampai itu maksa. Halo, Assalamualaikum. Salam. Gimana udah mau dimulai Mas Ririt? Mas Hakim sudah masuk ya? Halo, Mas Hakim sudah? Iya. Anu aja, terserah Bung Ririt aja. Gimana kira-kira? Oh iya, suruh mulai ini katanya. Baik, sebelumnya Oke. salam kenal Mas Hakim. Saya Rusdi. Iya. Jadi moderator malam Oke. ini. Salam kenal Baik, juga harus di siap Hakim. Mas. Baik, terima kasih kepada teman-teman sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tergabung sejumlah 11, nggak apa-apa lah, nanti kita nambah dari teman-teman yang mau gabung. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Rusdi, di sini akan jadi moderator memandu jalannya diskusi malam ini. Dan ini sebagai gong gitu kira-kira dari diskusi mingguan kemarin yang membahas soal bukunya Yasraf. Kita kemarin ngaji Yasraf, dan ini merupakan diskusi bulanan terkait dengan LSFN. Dan kebetulan malam ini Mas Hakim yang mengisi terkait dengan konsep plastik Hegel dan membaca pikiran Catherine Malabou. Ya benar kira-kira gitu Mas. Sebenarnya saya tidak ingin memantik lebih jauh gitu Mas, karena memang saya tidak terlalu paham juga sebesar itu Hegel, sehingga saya tidak berani menyentuh Hegel gitu. Karena takut kengerian itu menghantui gitu, kira-kira begitu. Jadi saya ingin sebenarnya langsung memasrahkan dan mohon maaf sebelumnya karena tidak memantik selayaknya moderator pada umumnya gitu. Jadi saya pasrahkan langsung kira-kira kepada Mas Hakim malam ini gitu. Saya lebih banyak mendengarkan gitu Mas, dan mengarahkan nantinya apabila ada teman-teman yang mau bertanya gitu. Monggo kepada Mas Hakim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya dengar ya? Iya, kedengeran Mas. Oke. Ya. Malam ini saya mohon maaf tidak bisa ngasih tulisan dan PowerPoint. PowerPoint-nya sebenarnya sudah ada, cuma laptop saya rusak dari sebulan kemarin, jadi nggak bisa nulis, nggak bisa apa-apa. Ini cuma nyatet di buku ini. Insya Allah saya kirimkan tulisannya insya Allah segera. Kalau sudah dapat dana, insya Allah. Siap ditunggu. Ya insya Allah. Oke. Malam ini saya ingin sedikit berbagi pembacaan saya terhadap tradisi Hegelian, khususnya tradisi Hegelian kontemporer ya, yang bagi saya itu menarik untuk didiskusikan dan disimak interpretasinya terhadap filsuf monster ini.
Ya, sebetul kata Masnya. Nggak ada yang bisa ngantarin Hegel sebenarnya. Pengantar terhadap Hegel itu pasti ya dinegasi oleh Hegel. Dan saya juga pun begitu. Ini kalau bahas Hegel ini, entah saya ini Hegelian masuk Hegelian mana ketika bicara Hegel, tapi insya Allah benar ini sudah. Insya Allah benar. Oke, ada empat poin mungkin yang saya akan diskusikan tentang Catherine Malabou. Yang pertama adalah bagaimana Hegel dibaca atau kecenderungan hari ini dan di masa lalu. Yang kedua, bagaimana eksplorasi konsep plastik itu sendiri, yaitu perbedaan antara plastik dan plastisitas itu sendiri dan bagaimana konteksnya khususnya ya. Terus yang ketiga, bagaimana Malabou ini menemukan konsep plastik atau plastisitas itu dalam filsafat Hegel. Ada poin keempat sebetulnya, cuma saya nggak bisa mengeksplor lebih jauh karena ini terkait plastisitas reading. Tapi ini poin keempat ini saya kira menarik untuk didiskusikan karena Malabou ini mencoba mengganti metode dekonstruksi terhadap plastisitas itu sendiri. Nah, makanya saya nanti menunggu ini. Tapi saya nanti akan singgung sedikit lah tentang plastisitas reading ini. Saya menunggu untuk ditanggapi oleh Bung Ririt yang kaum posmo ini. Banyak kaum posmo kayaknya di sini. Karena kaum posmo itu musuh utamanya itu Hegel. Ya. Oke. Teman-teman mungkin ada yang familiar terhadap Catherine Malabou, seorang filsuf Prancis, dan mungkin saya akan bacakan sedikit tentang trayek filosofisnya dan biografi singkatnya saja ya. Oke, beliau tuh bernama lengkap Catherine Malabou. Bacanya harus ala-ala Prancis. Catherine itu ada nya itulah. Ya, beliau itu merupakan filsuf perempuan yang sedang jaya-jayanya hari ini karena menulis tentang Hegel dan memunculkan suatu konsep yang sebagaimana dirinya sendiri definisikan di dalam bukunya itu sebagai signature atau style of an era. Itu konsep yang luar biasa sebetulnya dan juga sekaligus rumit dan kompleks ya. Oke, nanti saya akan jelaskan lebih jauh. Lanjut. Beliau itu kelahiran dari Prancis, Algeria, dan mengenyam kuliah di Paris Sorbonne dan École Normale Supérieure. Saat ini maksud saya, Malabou ini sedang mengajar mengajar sebagai posisinya profesor di Kingston University London dan juga di California Irvine, jabatan yang sebelumnya dipegang oleh Derrida itu sendiri. Di Kingston beliau itu memang fokus terhadap modern filosofi interseksi antara filsafat Prancis dan Jerman. Dan paling menarik adalah Malabou ini adalah salah satu murid sekaligus kolaborator dari Jacques Derrida. Mungkin ini murid murid cemerlangnya Derrida mungkin sampai Derrida itu ngasih pengantar yang panjang sekali ke bukunya Malabou ini sampai mengatakan this is the unique here the art of writing the art of title sampai mengatakan sampai dipuji-puji gitu lah. Dan tentu saja karena dia muridnya Derrida tidak lepas dari bagaimana pengaruh Derridian itu terhadap cara berpikirnya. Dan beliau memang sejak dini, sejak mengenyam pendidikan memang latar belakang pendidikannya adalah di biologi. Terus kemudian belajar neuroscience dan kemudian baru di PhD. Di PhD-nya dia ketemu sama Derrida, Jean-Luc Nancy, dan sederet tradisi filsuf Prancis yang lainnya. Derrida itu menyumbang banyak hal terhadap Malabou. Ini sangat bagi saya
tidak bisa membaca Malabou secara parsial karena ada Derrida di belakangnya untuk bisa mengetahui konsep ini. Nanti kan saya jelaskan bagaimana plastisitas ini merupakan huruf baru dari konsep di Différon itu sendiri. Oke, Ian James dalam salah satu bukunya The New French Philosophy menyebut bahwa Malabou itu disebut sebagai filsuf baru, the new, bersamaan dengan filsuf seperti Marion, Jean-Luc Nancy, Stigler, Rancière, Alain Badiou, sama Laruelle. Beberapa filsuf yang saya sebutkan di sini disebut sebagai the new French oleh Ian James. Artinya bagi the new itu artinya bagi Ian James adalah cara berfilsafat yang transformatif, renewal, inovatif, interdisiplin, creation, dan invention. Itu yang pertama. Kenapa dikatakan transformatif? Karena ini cara-cara berfilsafat yang membaca suatu konsep filsafat itu tidak lagi tidak biasa. Seperti yang Malabou lakukan ya, membaca filsafat satu sisi membacanya dari sisi biologi, satu sisi membacanya dari diskursus teknologi, dan satu sisi menemukan suatu gabungan antara konsep sains yaitu biologi dan juga konsep filsafat, dan seperti yang Malabou lakukan itu plastis itu sendiri. Yang kedua adalah dikatakan the new karena Malabou masih memiliki turunan preokupasi konsep-konsep ya, dari misalnya Derrida, Foucault, Lyotard, Deleuze, dan ini bukan hantu sih, kayak figur-figur besar lah, figur-figur Prancis yang paling besar ini tidak bisa dilepaskan. Tetapi di sini yang paling baru adalah bagi saya yang terpenting adalah poinnya adalah ada suatu erosion from outside yang menyebabkan Malabou dikatakan sebagai pemikir yang transformatif. Artinya adalah bahwa hari ini filsafat itu perlu melakukan semacam koreksi terhadap aspek-aspek sosial, politik, ekonomi, terus sains itu sendiri. Nah, di sini para filsuf itu mulai berada di garda depan untuk memikirkan erosi-erosi dari luar yang sebetulnya butuh tangan-tangan filsafat untuk bisa menyelidiki, membaca, menguji, bahkan merefleksikan, mengkontemplasikan hal-hal yang bermasalah di dalam dunia ini. Nah, ini yang saya kira Malabou tergolong the new ya karena itu. Selanjutnya mungkin karya-karya Malabou. Malabou sebetulnya ini banyak banget sebenarnya karyanya dan lintas disiplin juga. Salah satu karyanya yang paling fenomenal yaitu What Should We Do With Our Brain. Malabou di sini berbicara tentang konsep otak yang dipahami dari sudut pandang kontinental. Biasanya kalau kita memahami konsep otak tidak lepas daripada ilmu neuroscience yang cenderung formalistik dan saintifik. Tetapi Malabou mengklaim bahwa otak itu ada sudut pandang lain yang Malabou kemudian menyebutnya bahwa di dalam kerja otak itu ada suatu kerja, konsep kerja. Nah, konsep kerja inilah yang kemudian dipakai oleh figur-figur atau individu-individu dunia untuk menjelaskan posisi dirinya, dan itu bisa memanifestasi dalam bentuk misalnya kapitalisme, liberalisasi, segala macam. Nah, itu bermula daripada the work of brain, the brain that has work. Itu di katanya. Dan yang saya nggak akan sebutkan semuanya. Yang paling magnum opus menurut saya itu itu siapa? Yang Gas of Writing sama The Future of Hegel itu paling bagus, paling magnum opus bagi saya.
Karena di Plasticity at the Dash of Writing, Malabou mengeksplorasi bagaimana proses dirinya berdialog dengan Hegel, Heidegger, Freud, terus Louis Althusser, Derrida itu sendiri ya. Jadi ada sekiranya ada 4 figur yang mempengaruhi Malabou itu sendiri. Pertama yaitu Hegel, yang kedua itu Derrida, yang ketiga itu Freud, yang keempat itu Louis Althusser. 4 figur ini perlu disimak sebetulnya karya-karyanya untuk bisa menjelaskan konsep-konsep dalam Malabou sendiri. Itu sedikit pengantar tentang perjalanan filsafat Malabou. Nah, kita akan berlanjut kepada pertanyaan apa yang sebetulnya Malabou cari dari filsafat Hegel. Pertama, Malabou ingin melihat bentuk yang berbeda, rupa yang berbeda daripada tafsiran dominasi tafsir terhadap Hegel. Yang sebelumnya Hegel tafsir secara totalitas, Malabou mencoba mencarinya secara temporalitas. Yang kedua adalah mencoba melihat konsep kemungkinan Vaveni atau Laveni atau the future itu sendiri dalam Hegel. Yang ketiga itu yaitu merombak momen dialektis yang tadi saya bilang memiliki sintesis yang sentralitas universal itu menjadi transformatif openness terhadap segala kemungkinan event. Nah, di sini sebenarnya kerumitannya Malabou adalah mungkin ini kerumitan dari filsuf Prancis juga ya, konsep event dan juga Laveni atau Vaveni itu. Mungkin nanti siapapun yang tahu ini saya bisa menambahkan ya. Konsep Laveni, Vaveni itu berbeda dengan konsep future dan event itu sendiri. Oke. Itu tadi apa yang dicari dari filsafat Malabou. Selanjutnya kita langsung kepada poin kedua, yaitu bagaimana Malabou mengeksplorasi konsep plastik itu sendiri. Oke, plastik atau konsep plastik itu sebetulnya originalnya itu memang dari ilmu neuroplasticity atau ilmu biologi, yang mana konsep ini itu merupakan suatu bentuk neuron di dalam otak ya, yang itu bisa bekerja untuk bisa merubah atau merewire, merestructure kemampuan kognitif kita. Dan plastisitas ini dipakai oleh ilmu biologi untuk misalnya menyembuhkan trauma atau kehilangan ingatan atau mungkin dalam proses learning. Konkretnya mungkin kita jelaskan seperti ini. Dalam otak kita itu setiap individu ketika ingin belajar hal baru misalnya, semula yang kita itu tidak tahu tentang katakanlah ilmu matematika misalnya, kita tidak tahu ilmu matematika misalnya atau ilmu yang lainnya misalnya, tetapi kita belajar synaptic cell atau neuron di dalam otak kita itu bekerja agar kita bisa sampai kepada suatu pemahaman. Jadi dengan kata lain, plastisitas di dalam individu itu dalam otak manusia itu merupakan suatu bentuk upgrading yang semulanya tidak tahu menjadi tahu seperti itu. Tetapi uniknya adalah konsep plastisitas ini tidak bisa bertransformasi, tidak bisa rewire jika tidak ada memori terhadap sesuatu objek. Contohnya, semisal kita tidak pernah tahu apa itu matematika, plastisitas tidak akan bekerja di situ. Jadi fondasi plastisitas itu bekerja jika kita punya memori.
kuncinya ada di ini persepsi. Persepsi itu yang menyumbang memori kita. Jadi ini bagi saya konsep yang luar biasa ya. Karena saya mengalami sendiri bagaimana plastisitas otak saya itu bekerja. Ketika pertama kali asing terhadap dunia filsafat itu. Mas Hakim keluar ini lagi. Mungkin jaringannya. Oh, ini masuk lagi. Oke, maaf. Bisa diulang, Mas. Nanti tadi sampai pada konsep plastisitas soal kerja otak gitu. Oke. Maaf tadi wifi-nya ini. Oke. Siap. Oke, saya ulangi ya. Tadi bagaimana konsep plastisitas ini bekerja dalam mengupgrade potensi keterampilan kita dalam keseharian kita. Seperti saya contohkan, bagi saya itu luar biasa karena saya pernah mengalami sendiri plastisitas itu bekerja di dalam hidup saya ketika saya sama sekali asing terhadap dunia filsafat. Kemudian saya membaca filsafat, di situ persepsi saya menyimpan memori terhadap filsafat. Kemudian saya terus bertanya, belajar terus-menerus sampai kuliah ini. Akhirnya saya sedikit mengerti bahwa apa itu filsafat, bagaimana filsafat bekerja, dan mengapa kita harus berfilsafat. Nah, itu dari semula yang saya asing terhadap filsafat, saya sekarang menjadi tahu. Itu plastisitas bekerja. Nah, intinya plastisitas ini bekerja sepanjang hidup kita. Jadi semakin kita terbentur dengan pengalaman, semakin kita membentuk keterampilan, kemampuan kita untuk tahu sesuatu. Nah, disinilah keywordnya plastisitas adalah to form, to rewire, and to transform. Dari yang semula kita tidak tahu akan memori sesuatu menjadi sesuatu yang lebih tahu. Akhirnya kita mentransformasi diri kita untuk bisa menjadi diri yang lebih upgrade dan potensi untuk bisa mengetahui segala hal. Jadi makanya ini secara biologis memang manusia itu tidak diciptakan untuk tidak tahu sebetulnya. Cuma kita nggak punya memori akan sesuatu yang kita anggap tidak tahu, dan kita tidak bisa mengembangkan plastisitas otak itu sendiri. Jadi jangan pernah minder sebetulnya untuk tidak tahu sesuatu, karena kita dianugerahi plastisitas itu sendiri. Tinggal kita semakin banyak kita terbentur dengan pengalaman, semakin kita terbentuk kognitif kita itu sendiri. Oke. Itu sekilas tentang plastik, dan mungkin di sini ada teman-teman dari bidang biologi yang mengerti tentang kinerja otak, mungkin nanti bisa tanggapi. Oke, Malabu kemudian setelah mendefinisikan plastik secara neurobiologis, mendefinisikan secara leksikal, yaitu dari plastisitas, bahasa Inggrisnya itu plasticity, kemudian Malabu ini meramunya dari bahasa Prancis yaitu plasticité, kemudian dari bahasa Jerman plastisitas, lalu kemudian Malabu merangkumnya menjadi dalam bahasa Yunani yang ia nukil ya. Yaitu bahasa Yunaninya itu adalah plastein, to mold dan to model, untuk membentuk, to form, to transform. Nah, plastisitas ini umumnya dipakai di dalam karya seni, misalnya seni plastik itu, kayak patung. Kenapa dikatakan karya seni? Kenapa dikatakan plastic art? Karena dia membentuk dari semulanya materialnya itu tidak ada, formless ya. Itu dibentuk, misalnya bentuk manusia, bentuk kucing, bentuk apa, ini itu plastic art, sesuatu yang membentuk. Nah,
Di sini Malabu mengambil definisi plastik tidak dalam konteks biologi, tetapi dalam konteks spekulatif, yaitu ia peroleh dari kata plastein Yunani itu sendiri. Jadi Malabu memaknai plastisitas ini secara adjektifnya, yaitu to mold atau to model. Di sini kita bisa memiliki dua kata kunci untuk plastisitas Malabu, yaitu susceptible to changes of form, seperti lilin misalnya. Yang kedua, the power to bestow form, seperti plastic surgery. Atau istilah mudahnya itu, Malabu ini keywordnya ya, ability to give and to receive form. Kemampuan untuk menerima dan memperoleh bentuk. Saya contohkan dalam lilin. Lilin itu dari semula materialnya plastik ya, itu kita bisa memberikan bentuk. Memberikan bentuk, misalnya kita membentuk objek-objek imaji yang kita pengen manifestasikan dalam bentuk lilin itu sendiri, seperti kuda atau bulat atau meja atau apalah, benda-benda imaji yang kita ingin pikirkan bisa dibentuk. Dan itu bisa memberikan bentuk. Sekaligus plastik itu menerima bentuk, seperti operasi plastik. Jadi operasi plastik itu kan seperti orang-orang Korea itu banyak yang operasi plastik, itu sebenarnya adalah kemampuan untuk menerima bentuk dari plastik itu sendiri. Yang semula hidungnya pesek misalnya, dengan kemampuan plastisitas itu sendiri, dia menerima bentuk dari plastik itu menjadi hidung yang mancung misalnya, atau pipi yang tirus misalnya, atau mata yang sipit jadi lebih bulat. Nah, itu adalah suatu bentuk menerima plastisitas atau menerima bentuk daripada plastik sendiri. Jadi maka di sini disimpulkan bahwa terma plastik atau plastisitas itu sendiri adalah kemampuan untuk bisa memberi dan juga menerima bentuk. Sebagaimana tadi saya contohkan dalam plastic surgery atau lilin tadi seperti itu. Nah, ada satu sisi lain sebetulnya untuk mendiskusikan plastik, yaitu konsep habit. Tapi Malabu tidak bicara ini. Dalam ilmuwan biologi ya, plastisitas itu sangat erat kaitannya dengan konsep habit, habituasi kita setiap hari. Semakin seperti awal saya bilang, semakin kita terbentuk, semakin kita membentuk habit yang rajin misalnya, kebiasaan belajar, kebiasaan menghafal, kebiasaan lainnya, itu bisa membentuk atau bisa mengupgrade neuron-neuron kita agar bekerja secara plastik. Nah, konsep habit ini adalah konsep yang terlupakan dalam filsafat teori. Dan tidak jarang filsuf yang bahas konsep habit ini. Nah, bagi Malabu konsep habit ini berperan penting, tapi nanti tidak dijelaskan di dalam karyanya The Future of Hegel, tapi dijelaskan di teks-teks lainnya sebetulnya. Nah, konsep habit ini pertama kali dijelaskan secara sistematis oleh filsuf Prancis, yaitu Félix Cavaillon, filsuf yang mungkin pertama ya yang menjelaskan konsep habitus itu, atau istilahnya Aristoteles itu heksis. Yang kedua tentu adalah Aristoteles itu sendiri. Yang ketiga adalah Kant, baru yang terakhir adalah Hegel. Sederet filsuf ini yang menjelaskan habit, dan itu berperan penting dan ada hubungannya dengan plastik. Tapi saya nggak akan menjelaskan di sini konsep habit, cuma ini poin yang sangat penting bagi saya. Selanjutnya, bagaimana kita memahami konteks plastisitas Malabu? Karena tadi sudah ada interseksi antara biologi, plastic art, dan juga secara leksikal itu sendiri. Oke. Konteks plastis, Malabu di sini tidak berbicara konteks plastik sebagai suatu material, tetapi state of being plastik, state of being molding, state of form. Jadi apapun yang bisa dibentuk, yang bisa dirubah, dan bisa bertransformasi dari satu A ke B, itu sudah dinamakan dengan plastik. Sebagaimana tadi pengertian spekulatif Malabu, yaitu to form and to receive form. Di sini ya. Nah,
salah satu kedahsyatan plastisitas ini adalah setiap kali pembentukan itu bisa menganihilate, itu bisa menghapus, menghancurkan bentuk materialnya dari yang lama menjadi yang baru. Jadi tidak ada proses recovery terhadap yang lama. Inilah di sini Malabu membedakan plastisitas dengan fleksibilitas. Bagi Malabu, plastisitas dan fleksibilitas itu tidak sama. Karena bagi Malabu, fleksibilitas itu, ya kalau namanya fleksibel itu artinya setelah dibentuk bisa dihancurkan lagi. Dibentuk, dihancurkan lagi. Itu fleksibel kan artinya mampu menyesuaikan dengan wadah dan bentuk. Tetapi plastisitas, sekali dia dibentuk, dia akan menghilangkan, annihilate material awalnya. Jadi tidak ada proses kembali, recovery tidak ada. Nah, disitulah plastisitas semakin tumbuh dan seperti di otak kita lah. Kita kalau sudah tahu satu hal, itu tidak mungkin kita akan kembali bodoh. Karena itu pasti akan berlanjut untuk sesuatu yang hal baru. Nah itu secara spekulatif Malabu mendefinisikan di situ. Di situ menariknya, plastisitas nanti akan dijelaskan kepada konsep dialektikanya Hegel. Oke, plastisitas itu adalah pembacaan spekulatif. Seperti saya tadi bilang, artinya Malabu mendekati teks itu tidak secara statis, terpusat, tetapi dari mana saja yang komentarnya Jean-Luc Marinon itu mengistilahkannya dengan versatility of reading. Di sini karakter Derrida-nya sangat kuat di sini sebetulnya. Plastisitas itu berasumsi bahwa setiap kali pembacaan plastik itu tidak meniscayakan ke statistik atau keterpusatan terhadap batas. Misalnya kita tahu bahwa kan kita kenal sebagai seorang filsuf yang mengedepankan tentang yang membenarkan adanya transcendental self. So bagi Malabu tidak mesti kita membacakan itu dari transcendental Malabu. Ya mungkin itu sebagai jalan utama untuk memahami filsafat kan, tetapi bagi Malabu ada cara lain untuk bisa mengekspresikan filsafat Kantian. Nah, salah satunya adalah Malabu mengistilahkan transcendental self-nya Kantian itu dengan epigenetik. Epigenetik ini satu pembacaan yang sangat sama sekali kita tidak pernah terpikirkan bahwa Kant itu dibaca secara epigenetik, secara biologis. Sama seperti Hegel, tidak akan terpikirkan bahwa Hegel dibaca secara plastik. Padahal tradisi Hegel lama dan tradisi Hegel hari ini jarang sekali menafsir Hegel secara biologi, plastisitas itu sendiri. Nah, di sini kemudian bagaimana plastisitas membentuk filsafat Hegel yang memiliki future atau masa depan itu sendiri. Sebelum itu saya mungkin akan menyinggung tentang bagaimana Hegel dipahami sejak mungkin resepsi filsafat Prancis itu sejak Kojev, Hippolyte, ya, dua penafsir otoritatif Hegel ya yang terkenal di Prancis. Oke. Ada asumsi di dalam tradisi filsafat Hegel atau tuduhan lebih tepatnya di dalam filsafat Hegel atas konsep Geist absolut atau sintesis itu sendiri yang Zizek mengistilahkannya dengan the frightening monster atau monster yang sangat menakutkan dalam tradisi filsafat kontinental, atau Bataille, Georges Bataille mengistilahkannya dengan the hunger soul, yang absolutnya selalu kelaparan. Nah, ada tuduhan yang mengakar dari tradisi Prancis, terutama Kojev, yang bukan Kojev tapi para kaum posko lebih tepatnya, yang mengasumsikan bahwa Hegel ini adalah filsuf yang totaliter. Kenapa dikatakan totaliter? Karena parousia absolut itu menjadi final
menjadi satu-satunya kebenaran di dalam filsafat Hegel. Hegel tidak ada kemungkinan untuk berbicara tentang alteritas atau the other itu sendiri. Dan ini tuduhan yang paling mencolok ya. Sampai diistilahkan bahwa Hegel itu justru menjadikan the other itu sebagai kekerasan metafisik, yang kemudian Derrida membaptis totaliter ini kemudian dengan kata logosentrisme. Ya, memang Hegel adalah puncak dari tradisi idealisme Jerman yang mengklaim bahwa filsafat itu adalah di dirinya adalah komplit dan sudah berakhir, atau istilahnya para posmo adalah logosentrisme, terlalu logosentris. Tapi apakah benar tuduhan terhadap logosentris ini sendiri terkait dengan konsep sejarahnya atau konsep di absolute Hegelian sendiri? Misalnya, Kojève mengatakan filsafat Hegel adalah sudah berakhir, dan juga ini kemudian di restatement ulang oleh Fukuyama dengan the end of history. The end of history itu artinya tidak ada lagi kontradiksi, bahwa segala bentuk kontradiksi adalah sudah dimaklumi, dan itu sudah berbentuk dalam sejarah yang berakhir. Nah, di sini Kojève juga mengatakan di dalam tafsirannya di Introduction to Phenomenology, menafsirkannya bahwa sejarah filsafat itu adalah sejarah daripada kerja budak, yaitu the working of slave, yaitu dimana kalau sudah slave berontak, ini sudah akhir daripada filsafatnya Hegelian. Sehingga kontradiksi itu bagi mereka tidak butuh lagi kontradiksi, karena memang sudah berakhir. Kita menormalisasi segala bentuk kontradiksi yang ada di zaman ini dan segala macam. Jadi sudah berakhir, dan itulah yang menyebabkan Hegel adalah totaliter atau ketertutupan itu sendiri. Nah, pertanyaan dari para posmo adalah, bisakah dialektika yang sentral terhadap konsep absolut itu menerangkan atau menjelaskan sisi-sisi the other tanpa mereduksi alteritasnya kepada sang absolut itu sendiri? Ini pertanyaan para kaum posmo terhadap Hegel. Disinilah saya kira saya akan membuka diskusi lebih jauh terhadap Malabou itu sendiri. Oke. Tadi saya lupa menjelaskan bagaimana Malabou menemukan konsep plastik ini dalam filsafat Hegel, karena saya kira ini penting ya. Malabou merujuk dua karya utama Hegel, Encyclopedia dan The Science of Logic itu, atau The Phenomenology of Spirit. Bagi Hegel, plastisitas itu menemukan karakter dirinya dalam bentuk karya seni. Tadi saya sudah jelaskan, dan salah satunya yang saya belum menjelaskan adalah individu plastik. Bagi Hegel, individu plastik ini adalah individu yang self-made, individu pemikir yang independen, berani berpikir sendiri dan terbuka atas segala macam kritik atau macam dialog, sehingga attitude para filsuf yang demikian itu disebut dengan plastik, karena dia mampu membentuk, merubah, dan juga menerima bentuk daripada lokutor-lokutornya. Jadi misalnya Socrates atau Plato itu mampu berpikir sendiri. Dari semula filsafatnya yang diwarnai oleh Socrates,
akhirnya Plato itu menerima bentuk daripada Socrates, sekaligus Plato memberikan bentuk kepada dirinya sendiri untuk membangun suatu konsep yang mandiri, yang independen. Inilah yang disebut dengan individu plastik atau attitude filosofi. Yang kedua adalah plastisitas dalam bentuk dialektikanya. Nah, sini saya mungkin persingkat aja ya dalam dialektikanya Hegel. Oke. Oke, kita tahu ada suatu corak yang terpola kepada Geist atau absolut itu sendiri, sebagaimana kritik Posmo terhadap dialektika Hegel. Saya perlu mengklarifikasi sebelumnya bahwa ada suatu mitos juga dalam dialektika Hegel itu, dan legenda yang paling masyhur sekali, dan bahkan sarjana Indonesia itu sering memakai, itu mitos tentang tesis, antitesis, dan sintesis. Ini adalah mitos yang paling terkenal di dalam filsafat. Saya jelaskan sedikit tentang dialektika Hegel. Hegel tidak pernah sama sekali memakai istilah tesis, antitesis, dan sintesis, karena bagi Hegel realitas itu tidak seformalistik dan tidak sebaku konsep triadik itu sendiri. Dan tesis, antitesis, dan sintesis ini Hegel hanya menyinggung ketika merespon filsafat Fichte. Dan sebetulnya originalitasnya tesis, antitesis, dan sintesis ini adalah Fichte itu sendiri. Dan Hegel tidak pernah menggunakannya. Dan kekeliruan yang lainnya adalah dialektika dipahami sebagai bentuk formalistik dari pikiran. Sebetulnya tidak demikian. Zizek, terutama Zizek, tafsiran Zizek itu sangat menarik ketika membahas tentang dialektika, dan juga Kojèv juga menarik. Begini, dialektika itu sumbernya adalah realitas itu sendiri. Ketika Hegel berbicara dialektika itu tidak dipahami sebagai suatu metode, dan Hegel adalah filsuf yang anti metode. Artinya, filsafat Hegel tidak sama sekali berangkat dari metode, karena kalau misalnya berangkat dari metode, itu sama saja Hegel bunuh diri sendiri, karena itu sudah dipakai kan Fichte sama Schelling. Sehingga bagi Hegel untuk bisa mendeskripsikan atau memahami dialektika, kita mesti terjun kepada fenomena. Sebagaimana karya fenomenologi roh. Fenomenologi roh itu satu karya atas perjalanan manusia dari sejak perjumpaan pertama kali manusia mempersepsi sesuatu sampai itu di perjalanannya sampai kepada absolut itu sendiri. Nah, disinilah dialektika bermain peran. Memaksudkan dialektika itu berangkat dari realitas adalah ketika Hegel memahami realitas. Realitas itu pada dirinya sendiri atau secara nature-nya itu memang kontradiktif, dan sekaligus dialektis. Ini perbedaannya kalau kita memahami dialektika secara pikiran atau secara konseptual dengan dialektika secara nature-nya atau secara realitasnya itu sendiri. Yaitu pertama, misalnya gini, kita menyangka bahwa di dalam dunia ini ada sesuatu yang tersebut sebagai, katakanlah, apel merah. Ini dijelaskan contohnya Hegel di sense certainty, di bab sense certainty sendiri. Hegel menjelaskan bahwa pikirkan tentang apel merah. Apel merah itu ketika kita tunjuk, itu apel itu tidak di dalam objek itu sendiri. Apel itu justru tertanam di dalam bahasa kita. Sedangkan merah
properti yang melekat terhadap apel itu sendiri itu pada hakikatnya kontradiktif. Ketika apel itu tidak ada dalam istilah apel, terma apel itu tidak ada dalam objeknya, tetapi ada di dalam bahasa kita, yaitu apel. Kita mengkonstruk itu, merepresentasikan itu sebagai apel. Ketika dibenturkan dengan realitas, misalnya meja merah misalnya, apakah meja merah itu juga apel? Nah, itu kan kontradiktif bagi Hegel. Jadi kontradiksi itu bermula daripada realitas sendiri. Contohnya Kojev itu menarik gini. Ada suatu realitas misalnya, ketika orang-orang dulu abad-abad 17, 14, 17, abad-abad awal-awal gitulah. Dulu orang mengatakan bahwa tidak ada manusia yang bisa terbang. Itu realitas itu. Dulu memang tidak ada manusia yang bisa terbang. Tetapi kemudian abad ini ada loh manusia terbang. Itu pakai pesawat. Nah, realitas yang dulu kita anggap universal, yang kita pikirkan itu sesuatu yang sudah tetap, ternyata itu kontradiktif secara relatif. Kalau sekarang ada dunia yang manusia yang bisa terbang. Contohnya lagi misalnya paling simpel adalah ketika kita menyebut hari ini malam, tuliskan itu di paper misalnya, tulis di kertas misalnya, hari ini adalah malam hari. Besok kita akan menemukan bahwa ternyata dunia ini tidak malam hari lagi, itu siang. Yang tersisa adalah naming, proses penamaan itu sendiri, representasi itu sendiri. Yang tersisa itu adalah hari ini adalah malam itu sendiri. Jadi yang tersisa adalah bahasa. Herbert Marcuse kemudian menarik untuk mengomentari ini adalah ketika Hegel berbicara tentang sesuatu yang real atau sesuatu yang rasional atau subjek yang rasional, itu insofar sejauh realitas itu juga rasional. Artinya bahwa kontradiksi itu selalu meniscayakan dalam realitas dan tidak ada di dalam pikiran kita. Maka dialektika itu sebenarnya bermain dalam realitas. Makanya fenomenologi itu satu buku babonnya Hegel itu kalau dipahami secara konsep itu nggak akan menemukan intinya Hegel itu. Tapi kalau kita pahami melalui diri kita sendiri ketika berinteraksi dengan orang, berinteraksi dengan dunia sosial, politik itu sangat kelihatan. Dan ini kan kontradiksi yang dipakai kemudian oleh Marx untuk menumbangkan sintesisnya Hegelian itu sendiri kepada sesuatu yang menyisakan kontradiksi sendiri. Contohnya misalnya dalam dunia politik misalnya, sesuatu yang kita anggap reality itu pada intinya kontradiktif. Kayak misalnya Jokowi mengatakan hari ini Jakarta itu tidak banjir. Ternyata bulan depan ternyata Jakarta itu banjir. Artinya kan kontradiktif dengan realitas. Subjek yang mengatakan itu yaitu Jokowi mengatakan bahwa Jakarta tidak akan banjir. Akhirnya ternegasi dengan realitas itu sendiri. Jadi kontradiksi itu bermain peran dalam realitas. Dan di sini yang saya maksudkan bahwa dialektika bukanlah metode. Dialektika adalah fenomena atau dunia itu sendiri. Jadi kalau memahami dialektika sebetulnya adalah itu sangat dekat dengan kedirian kita. Sangat-sangat dekat. Sehingga kalau kita memahami dialektika berdasarkan representasi konsep seperti Kant itu kan terjebak kepada Kantian lagi. Kita bisa merepresentasi dunia ini seperti A, B, nanti itu sebatas direduksi kepada subjek itu sendiri. Dan bagi Hegel tidak. Nah, problemnya adalah ini menjadi kritik. Problemnya adalah ketika Hegel memikirkan kontradiksi ini, Hegel kemudian mengatakan bahwa semua kontradiksi ini tidak dilenyapkan satu sama lain. Artinya ketika saya mengatakan orang dulu tidak pernah naik pesawat, tapi sekarang ada orang yang naik pesawat, yang dulu itu tidak pernah dibuang oleh Hegel, tetapi dia hanya melakukan absorbing. Jadi itu proses negativitas untuk menjelaskan kerilan kontradiksi itu sendiri. Bahwa kontradiksi itu benar-benar nyata. Ya,
Dan kita hanya bisa memahami seluruh kenyataan kontradiktif ini melalui skema absolut itu sendiri. Bahwa yang dulu orang tidak bisa terbang dan orang yang sekarang hari ini bisa terbang, itu semuanya adalah kebenaran. Jadi tidak perlu, artinya Hegel menormalkan segala sesuatu ini. Seperti itu. Dan paling terkenal itu mitosnya adalah yaitu tesis, antitesis, dan sintesis itu sendiri. Nah, di sini Malabou melihat adanya suatu kecenderukan yang absolutus ini mencoba didobrak oleh Malabou, yaitu dengan konsep Waveni dan juga plastisitas itu sendiri. Begini, Waveni ini konsep yang rumit juga di dalam bahasa Prancis, dan juga saya kurang kompleks sebetulnya memahami Waveni ini. Laveni, karena Laveni ini berbeda dengan future ya. Bahasa Prancis itu punya dua istilah, Laveni sama future. Dan keduanya itu tidak sama artinya. Kalau di bahasa Indonesia itu kan sama artinya masa depan, tetapi bagi orang-orang Prancis itu berbeda. Malabou melihat Waveni ini dengan mengacu kepada konsep waktu Hegel. Konsep waktu Hegel ini, Hegel memahami waktu sebagai momen negatif juga. Itu momen dialektis juga pada akhirnya. Bagi Hegel itu tidak ada future, tidak ada past, yang real itu adalah hari ini. Hegel mendefinisikan begini, waktu adalah it is being which insofar as it is not, and insofar as it is not is. Jadi waktu itu adalah being yang sejauh ia ada maka ia tidak ada, sejauh ia tidak ada maka ia ada. Di sini yang aktual bagi Hegel adalah yang hari ini, yang present. Artinya hari ini merupakan determinasi atas masa depan dan masa lalu. Sehingga yang aktual bagi Hegel adalah hari ini, dan ketika kita memikirkan masa lalu, itu tidak langsung memikirkan masa lalu, karena masa lalu itu pasti meniscayakan apa yang kita lakukan hari ini, dan hari ini yang kita lakukan itu akan mewujud pada masa lalu. Jadi roh itu ini paling penting, roh itu tidak pernah ada di future sebelumnya. Roh itu selalu mengada, selalu konkret, dan selalu present di dalam waktu. Waktu ini adalah absolut di dalam sejarah atau waktu itu sendiri. Jadi kalau memahami Hegel itu waktu sebenarnya adalah juga sejarah juga itu sebenarnya. Nah, present ini dia melakukan afhabung atas masa lalu dan juga dari masa depan. Karena past dan future, masa lalu dan masa depan, terjelaskan keberadaannya akan adanya present atau kekinian hari ini. Dan untuk memahami waktu adalah dengan sintesis, yaitu 3 dimensi waktu, yaitu sintesis antara masa lalu, masa depan, dan hari ini. Pertanyaannya bagi Malabou adalah ketika kita memahami konsep waktu seperti ini, kita mengasumsikan waktu dialektis ini mengindikasikan bahwa waktu sebagai suatu passing moment itu telah menjelaskan mekanisme dari absolut itu sendiri, dari rangkaian waktu itu sendiri. Jadi kalau sudah begini, sudah tersentuhkan sebagai absolut, maka di mana letak masa depan Hegel? Jadi Hegel sebenarnya tidak pernah bicara masa lalu, tetapi Malabou itu mencoba mencari masa lalu di konsep masa lalu, ternyata tidak menemukan. Tetapi di sini kejeniusannya Malabou adalah the destiny of Afhabung. The destiny of Afhabung atau Afhabung itu diterjemahkan sebagai sublated. Itu suatu mekanisme negatif sebetulnya untuk menggerakkan kepada suatu posisi yang lain. Misalnya
Katakanlah momen dialektika itu merah. Adanya merah itu hanya bisa dijelaskan dengan adanya, misalnya katakanlah putih. Nah, momen merah dan momen merah artinya ketika dia keberadaannya hanya bisa dijelaskan dengan adanya putih, itu disebut dengan afhabu atau negativitas, atau istilahnya adalah negasi. Atau kadang filsuf juga, para komentator juga menyebutkan ini adalah suatu bentuk kontradiksi. Seperti yang tadi saya contohkan, bahwa kontradiksi itu selalu ada realitas itu seperti itu. Ketika kita menyebut merah, merah itu apanya yang kita sebut merah? Artinya kalau kita menyebut ini merah kan pasti sesuatu yang bukan merah, loh. Itu berarti putih. Ya, putih itu adalah hasil afhobuk, differentiation terhadap merah. Istilah yang melekat adalah ketika merah kita pahami sebagai as in itself, atau bahasanya Zizek itu adalah abstrak universal, atau sesuatu yang umum, sesuatu yang tidak bisa kita rubah lagi, sesuatu yang sudah tetap pasti, itu adalah merah itu sendiri. Nah, karakter negatif atau negasi tadi saya sebutkan itu adalah afhobung yang membuat present itu sebagai becoming, present waktu sebagai becoming, past dan future. Itu membuat dirinya sintesis yang memiliki karakter negatif. Dengan kata lain, karakter negatif ini adalah moment openness, bukan closure. Jadi saya bilang bahwa merah hanya bisa dijelaskan dengan adanya yang bukan merah. Nah, Hegel memahami bahwa bukan merah dan merah ini adalah suatu kebenaran. Yang Hegel prinsipnya sintesisnya Hegel itu diistilahkan dengan identity of identity and non-identity. Artinya setiap kali kita menjelaskan merah, itu pasti ada negasi terhadap kemerahan itu sendiri, itu putih. Nah, negasi ini maupun afhobun inilah masa depan. Sebenarnya saya punya ilustrasi di PowerPoint saya, cuma nggak bisa ini laptop saya. Jadi agak sulit untuk bisa menangkap imajinasinya dialektika ini sebenarnya. Bahwa yang terpenting bagi Malabhu ini adalah negasi. Jadi ketika telah terjadi sintesis, maka kita perlu melakukan namanya afhobung lagi. Nah, afhobung inilah yang menjadikan suatu keterbukaan lagi. Jadi ketika tuduhannya Posmo itu mengatakan Hegel adalah seorang pemikir yang logosentris, ya kita melakukan afhobung lagi atau melakukan negasi lagi terhadap afhobung itu. Nah, bedanya adalah ketika melakukan afhobung, Malabhu tidak mereduksi sentralitas itu terhadap roh absolut lagi, tetapi terhadap temporalitas. Jadi misalnya Hegel kita pahami sebagai sesuatu memiliki konsep roh absolut. Kita bisa membaca Hegel tidak lagi sebagaimana Hegel memahami sebagai satu sintesis. Bisa saja kita memahami Hegel dengan konsep plastisitasnya itu, ya kita tafsir saja dengan misalnya bagaimana kalau misalnya sintesis ini kita menerima dan memberikan bentuk terhadap konsep biologi misalnya. Ternyata Malabhu itu berhasil di sini. Sehingga di sini kemudian keunikannya Malabhu dalam menjelaskan tentang konsep plastisitas. Artinya ketika kita mengatakan merah itu terjelaskan adanya merah itu yaitu melakukan negasi dengan putih, lalu kita sintesiskan misalnya jadilah warna kuning misalnya. Sintesisnya itu adalah warna kuning. Bagaimana Bu? Kita bisa melakukan openness keterbukaan itu dengan cara afhobung lagi. Yaitu warna kuning sebagai sintesis merah dan putih misalnya. Itu kita mesti menerima bentuk lagi. Katakanlah kita menerima bentuk kuning, kita campur aja dengan warna hijau atau campur aja dengan warna hitam, maka disitulah momen transformasi. Jadi sintesis Hegelian sudah tidak lagi absolut. Sintesis bagi Malabhu adalah sintesis bukan lagi sintesis terhadap atas sintesis absolut, tapi mentemporalisasi sintesis itu sendiri sehingga Hegel hari ini masih memiliki masa depan. Jadi hari ini Hegel masih memiliki masa depan karena adanya suatu destiny of afhobung itu sendiri.
Maka di sini kita akan bisa memahami konsep gaze yang semulanya itu absolut. Sekarang kita memahami bagi Malabu itu adalah temporalitas karena itu bisa membentuk sesuatu yang lain. Di situ sebetulnya konsepsi secara keseluruhan dalam Malabu. Ada satu poin lagi mungkin ya tentang konsep plastisitas reading. Nah, ini sebenarnya intinya Malabu. Tapi sekilas ya sebelum saya mengakhiri apa sebenarnya beda pembacaan Malabu dan Derrida? Di dalam Le Chongji adalah apa? Le Teng Different karyanya Malabu itu, Malabu menulis bab khusus tentang gramatologi dan plastisitas itu sendiri. Itu komparasi. Bahwa katanya Malabu, kenapa gramatologi itu tidak bisa menjadi ilmu yang established, tidak bisa mapan. Dalam satu wawancaranya Malabu mengatakan bahwa suatu saat nanti Malabu mengutip Derrida di dalam margin of filosofinya bahwa katanya Malabu one day deferong atau deconstruction itu sendiri must be displaced atau mesti diganti. Jika tidak, dekonstruksi itu akan menjadi divine atau menjadi absolut lagi. Jadi Malabu mau mengganti dekonstruksi itu dengan cara plastisitas. Nah, keterbatasannya dekonstruksi adalah dekonstruksi hanya bisa beroperasi terhadap teks dan teks. Jadi writing atau saya misalnya dengan writing dan reading. Sedangkan Malabu mencoba melihat plastisitas ini bukan lagi writing, tetapi writing atau reading juga kemungkinan dialog antar berbagai disiplin. Ini masa depannya. Jadi ketika Derrida hanya berbicara tentang struktur yang tak dominan di dalam teks, justru Malabu mendialogkannya dengan struktur dari eksternalitas itu sendiri. Istilahnya adalah ketika Derrida hanya bisa mampu membaca secara internal teks, Malabu mencoba membaca secara eksternal. Artinya dari konsep filsafat itu bisa dibaca dari sisi biologinya. Nah, itu pembacaan Malabu yang transformatif. Sehingga plastisitas ini memungkinkan suatu teks filsafat itu tidak lagi seperti pembacaan dominasi pada umumnya ya, bahwa filsafat harus dibaca secara filsafat, tidak lagi, tapi kemudian dalam plastisitas itu filsafat ternyata sebagai style of reading itu bisa dibaca interdisipliner. Jadi ini sesuatu yang sangat menarik. Saya kira ini yang paling penting dari pemikiran Malabu ya. Jadi filsafat itu perlu mengisi kekosongan dari dalam dirinya sendiri agar dia tidak menjadi divine, bahwa filsafat itu hanya untuk filsafat, tapi plastisitas itu mesti melakukan keterbukaan. Yaitu filsafat harus bisa menerima bentuk dan memberikan bentuk kepada dirinya sendiri. Jadi filsafat tidak boleh eksklusif sebetulnya pada dalam pemikiran Malabu itu yang saya pelajari dari Malabu ya, dari cara pembacaan plastisitas itu sendiri. Ya mungkin itu saja. Mohon maaf kepanjangan dan juga tidak sistematis tadi catatan saya acak-acakan. Baik, terima kasih Mas Hakim. Sebenarnya nggak apa-apa. Kalau mau dilanjut dulu nggak apa-apa sebenarnya. Oh ya sudah kayaknya. Nanti kita sambil lalu saya menerima bentuk dari teman-teman sesuai dengan komitmen plastik ini ya. Siap. Baik, sebenarnya kalau saya menulis ini banyak yang disinggung, tidak hanya plastisitas gitu, juga di sini dekonstruksi juga disinggung tadi sama Mas Hakim. Dan justru sebenarnya saya ingin memulai diskusi ini terkait dengan tadi gitu Mas. Apa pertanyaannya dari terhadap posmo itu menarik mungkin kalau kita awali pada diskusi malam ini. Mungkin juga teman-teman gitu ingin
Iya, kan di sini banyak kaum komposmu kayaknya. Iya, kayaknya menarik kalau kalau diawali dengan itu gitu, Iya, diskusi malam ini. Iya, iya. Gimana mungkin dari Mas Ririt? Mas Ririt di mana ini kok? Off cam. Nah, Malu karena direkam mungkin. Ini banyak lumayan lah, meskipun secara kuantitas ini sedikit ada 9, tapi kan secara kualitas insya Allah ada negasi-negasi baru gitu kan. Monggo dari teman-teman mungkin tadi saya menulis tadi terkait dengan pencarian Malabu, terkait dengan melihat sisi bentuk yang lain dari dominasi Hegel gitu, terkait dengan the future, momen dialektiks, dan Laveni. Juga sebenarnya mungkin teman-teman bisa menambahkan pada diskusi ini gitu. ya silakan beri saya bentuk agar saya bisa bertransformasi pembacaan. Karena kan tadi harusnya filsafat itu tidak elitis gitu. Dia harus juga apa tadi katanya, harus mengisi kekosongan dalam dirinya sendiri gitu. Monggo dari teman-teman mungkin, atau dari Mas Ririt mau mengawali. Ini ada Mas Ulil, Mas Wildan, ada banyak di sini sebenarnya. Monggo dari teman-teman. Ada Mbak Alfiatul Khairiyah, ada Mbak Vanessa Aura, ada Mbak Widi. Ini Mbak apa? Mas. Monggo dari teman-teman. Apa kira-kira yang perlu ditambahkan? Sebenarnya banyak kalau mau ditarik gitu kan. Kayak ada orang-orang Derridian gitu di sini. Tadi disinggung soal dekonstruksi. Ini sudah mulai on cam. Ya, siapa? Gimana kira-kira kalau Ririt. itu diganti dengan plastisitas? Iya, gimana, Bung? Kalau ini Halo. ini muridnya Derrida yang kurang ajar kayaknya, Bung. Iya. Muridnya Derrida nih, Bang. Ini sangat-sangat luar biasa nih Derrida. Malabu ini. Gimana, Bung? Halo, cek satu. Dengar suara saya kayak ini? Ya, Dengar. Monggo. Iya, memang kayak murid-muridnya dari itu kan kayak Malabu, Nongsi, terus Istefa gitu ya. Itu kan punya semacam fokus studinya masing-masing ya. Ada yang satu murid Derrida itu menafsirkan Freud, psikoanalisis, ada yang menafsirkan Hegel lagi, kayak di Husserl juga ada ya kan. Iya, Bung. Kayak gitu tuh kekhasannya tuh memang kalau Nongsi setauku itu Bung, mirip kayak Malabu yang Bung tadi jelaskan itu kayak lebih konkret, kayak mengembalikan yang spekulatif ya, tanda kutip tuh ke realitas-realitas yang lebih material kayak cognitive science, kayak psikologi penemuan terbaru, neuroscience gitu kan, kayak Malabu tadi. Tapi mampu menjawab apa yang tidak bisa dijawab itu sendiri oleh biologi itu sendiri. Apa ya, misalnya seperti konsep plastisitas tadi yang Bung katakan itu semacam konsep plastik itu kan segala sesuatu yang dapat dibentuk dan membentuk sehingga dia dapat bertransformasi. Nah dari situ konsep biologi kan ada konsep tumbuh kembang itu tidak hanya berlaku bagi organisme dong plastik ini. Bahkan plastik itu sendiri akan berjumpa bagi saya ya konsep tentang organik anorganik atau yang hidup yang mati itu akan bagiku konsep Malabu ini akan berbenturan langsung, berkonfrontasi langsung dengan konsep hidup mati. Sesuatu itu dikatakan hidup apa, mati apa gitu ya. Itu pertama, apakah Bung pernah baca, ini pertanyaan dulu sudah, apakah konsep plastik ini akan berbenturan langsung dengan konsep
di pembacaan saya terhadap pembacaan buku. Kalau kata Derrida kan dia mengutip apa namanya itu filsuf modern, lupa aku namanya. Kalau yang paling penting itu bukan menafsiri buku primer filsuf atau pemikir, tapi menafsiri tafsiran orang terhadap buku itu. Gitu. Jadi saya lebih mementingkan tafsirannya pun terhadap Malabou terhadap Hegel. Gitu. Nah, bagi Bung gimana itu? Apakah plastik ini adalah realitas itu sendiri? Semua hal bisa dibentuk dan membentuk kita. Segala hal bertransformasi. Karena bagi saya Hegel di titik ini punya dimensi realismenya. Ketika Bung bilang di fenomenologi roh itu, pada dasarnya Hegel itu berbicara tentang realitas. Dialektikal itu bukan konsep pikiran, gitu kan? Tapi semacam itu ya realitas itu sendiri dialektis. Gitu. Nah, kedua pertanyaannya adalah apakah plastik itu sendiri realitas bagi Malabou? Karena segala hal itu dapat dibentuk. Dia memforming bahkan dirinya sendiri. Lalu pertanyaannya, sebetulnya apa yang menggerakkan realitas itu bergerak? Misalnya aku nih berbicara sekarang itu kan kayak kausa prima Aristotelian, nggak ada penyebab sebelumnya. Jadi aku ini berbicara di sini sebagai kausa prima, sebagai kehendakku sendiri. Beda dengan rokok ini terbakar karena adanya api. Gitu. Tapi kalau manusia, kausa prima itu manusia itu tidak disebabkan oleh hal lain di belakang. Gitu. Ya, gimana Bung menjawab konsep plastik itu adalah realitas itu? Nah, yang kedua konsep plastisitas kan beda Bung tadi punya. Ada konsep irreversibility begitu, yakni sesuatu hal itu nggak dapat dikembalikan ke bentuk awalnya. Nah, itu kan semacam kayak fungsi otak ya begitu. Nah, fungsi otak itu kan kalau ada yang lecet satu, selamanya nggak akan bisa diperbaiki. Beda dengan misalnya tangan kita atau tangan seseorang itu disabel misalnya, disabilitas tuh. Mereka masih punya kemungkinan untuk mempunyai tangan yang bionik, yang terbuat dari peralatan teknologi terbaru. Neuroscience itu kan sudah menemukan bagaimana menciptakan tangan buatan. Tapi otak itu dalam dunia medis itu irreversibility. Otak itu kalau rusak ya rusak gitu. Nah, apakah Malabou di sini menyinggung beberapa hal yang mungkin reversible atau dapat didaur ulang tanda kutip, atau dapat di-replace, digantikan dengan hal baru, teraufhebu gitu kan. Apakah di sesuatu lain, aufhebu itu nggak berlaku gitu. Misalnya ada konsep irreversibility, ketidakmungkinan sesuatu untuk kembali ke awal mula, atau digantikan tempatnya. Jadi satu tok ya satu selamanya gitu, kayak otak cuma. Bagaimana Bung menanggapi? Ada 3 pertanyaan itu yang sebenarnya saya ini. Antara plastisitas, plastik dan irreversibility. Langsung Bung Hakim biar terpantik. Oke. Terkait pertanyaan pertama itu apa yang menggerakkan realitas itu berubah? Bagaimana peran plastisitas itu yang juga menyebabkan perubahan itu sendiri? Oke, plastisitas yang didefinisikan Malabou tidak hanya yang menyebabkan perubahan, tetapi menerima perubahan itu sendiri. Ya, kata kuncinya adalah to give and to receive hope. Jadi ketika manusia itu membentuk, sekaligus dia dibentuk dirinya oleh sesuatu yang eksternal. Ketika saya ingin belajar matematika, atau mungkin ketika saya berdialog dengan matematika, ketika saya berdialog dengan buku Riritno, saya itu menerima bentuk dari Bung Riri. Sekaligus saya memberikan bentuk kepada diri sendiri atas apa yang atas dialog itu sendiri, sehingga hubungan saya dengan Bung Riri itu dialogis dan juga terbuka. Nah, Malabou kemudian dalam Hegel itu ada tiga keyword sebenarnya.
untuk menjelaskan suatu realitas plastis itu sendiri. Pertama, dari sisi manusia, the concept of God, the concept of human, yaitu dari pembacaan antropologis. Yang kedua adalah konsep konsep Tuhan yang dibaca secara plastisitas. Yang ketiga adalah konsep filsuf itu sendiri. Jadi sebetulnya kalau mau dicari apa sebenarnya menggerakkan realitas itu berubah, ya segala macam realitas yang berubah, segala keadaan yang berubah, yang bertransformasi, baik itu sesuatu yang menyebabkan dirinya berubah atau yang menyebabkan dia merubah sesuatu, itu adalah plastik. Dan tadi Bung Riri mengatakan adanya suatu daur ulang. Plastisitas itu tidak bisa mendaur ulang. Tidak adanya namanya recovery seperti yang saya sebutkan, tidak ada namanya recovery. Sekali dia berubah, sekali dia menerima, Cek. Baik. Yang terputus ini Mas Hakim saja ya? Mas Ririt enak suaranya? Nge-lag paling dia. Masuk lagi paling dia. Maaf. Ah, Halo, tes. Soal Halo. tadi di recovery itu, Mas. Ketinggalan di sana. Iya, oke. Jadi makanya saya ulangi, tidak ada yang tahu hal apa yang akan berubah antara saya dan Bung Riri ketika misalnya dari tradisi Hegelian, Bung Riri dari tradisi Posmo, tidak ada yang tahu apa yang terjadi masa depan, dan ini kesulitannya memprediksi buah film. Tetapi saya akan mengutip Zizek di sini. Mungkin katanya Zizek, tidak perlu memikirkan what is next, masa depan sebenarnya. Tetapi masa depan itu, istilahnya Zizek itu, saya mencatat itu sangat menarik di sini. Ya, dia mengatakan to know the future, we need to abandon any great plans about the future, katanya Zizek. Jadi untuk tahu masa depan, future di sini dalam pengertian Laveni ya, bukan future yang satunya, Laveni. To know the future, we need to abandon the great plans about the future. Jadi untuk tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang atas dialog ini, itu kita harus tidak memikirkan apa yang akan datang, tetapi berpikirkan apa yang akan pikirkan yang sekarang ini yang terjadi. Hari ini kita yang terjadi. Di sini akan tercipta satu dialog yang itu memang tidak perlu dipikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Seperti itu. Itu mungkin ya, saya jelaskan bahwa tidak ada daur ulang sebetulnya. Dan saya tidak akan kembali kepada saya yang dulu, saya yang tidak pernah dialog sama Bung Riri, itu tidak akan kembali ke sana karena itu sudah ya the past, sudah saya sudah hancurkan, tidak ada recovery ke sana. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, tanya Bung Riri, apa fungsi otak itu tidak bisa diperbaiki? Sebetulnya dalam penelitian ini yang saya tahu, yang saya baca ya, dalam penelitian biologis terkait dengan konsep plastisitas, memang plastisitas itu dijadikan metode untuk menyembuhkan misalnya trauma, depresi, atau ketika kita kecelakaan misalnya, kan kita trauma untuk bisa naik mobil lagi misalnya. Nah, plastisitas ini dijadikan metode untuk bisa rewire atau merestructure ulang memori kita bahwa tidak akan terjadi apa-apa lagi, bahwa naik mobil itu sesuatu kejadian yang biasa saja, bahwa kecelakaan itu sesuatu yang lumrah.
Nah, itu dipakai plastisitas. Sama halnya ketika kita belajar bahasa baru, plastisitas itu dipakai juga. Ketika kita merasa asing terhadap bahasa Perancis atau bahasa Jerman, tapi sekali kita punya memori akan itu, kita akan selamanya memperbaiki kognitif atau kemampuan kognitif kita untuk bisa belajar lebih banyak tentang bahasa Perancis. Akhirnya kita menjadi tahu. Seperti itu. Mungkin saya miss pertanyaan dari Bung Ridit. Apa itu sudah menjawab? Gimana? Kira-kira ada feedback? Saya berharap Kok Kompusma itu sudah nggak seru ini? Kalau sudah harusnya ada. saya berharap ya, betul. Tadi soalnya dekonstruksi itu disinggung. Iya, Bung. Ayo, Bung. Beri saya bentuk, Bung. Atau mungkin yang lain dulu. Oh iya, mungkin. Barusan dari Mbak Vanessa ya, ini on cam sebentar. Atau dari siapa kira-kira? Ini sudah tinggal 1, 2, 3, 4. Ini ada Mas Suryadi, Abdurrahman, maaf. Baru gabung. Mungkin dari Mas Suryadi, monggo Mas. Dari Mas Ilham. Oke. Atau ada kayaknya. feedback? Dedi. Iya, ada Mas Dedi Sahara. Monggo Mas. Wah, saya baru gabung Mas, ngikut. Nggak apa-apa, ini terkait dengan Maaf terlambat. universitas. Diharapkan mendapat bentuk. Monggo Mas Dedi mungkin. Atau sebenarnya kalau dilihat dari persiapannya Mas Ririt kemarin, dia ngeprint semacam jurnal atau apa, saya nggak paham juga untuk persiapan malam ini katanya. Cuman kalau tidak ada feedback kan nggak seru. Nah, itu jurnal buat aku tanggal 29 itu. Oh, Ini tuduhan yang non dialektis ini, yang tidak mengabarkan realitas real ini. Iya, betul, itu realitas yang kontradiktif itu. Ini terlalu pakai konsep pikiran ini, kamar pojok ini. iya kan semakin terbentur kan semakin upgrading katanya tadi itu. Monggo dari yang lain. Sudah tinggal 8 orang. Atau dari Mas Hakim mungkin ada yang mau ditambahkan lagi sedikit. Apa ya? Terkait. Banyak hal sebenarnya saya perlu tambahkan. PR saya tuh sekarang adalah saya sedang memikirkan Laveni itu sendiri sama Ivan itu. Itu sulit sekali saya memikirkan. Ya, dalam Malabu itu sendiri ya. Itu sebenarnya cuma PR saya. Mungkin Bung Ririt bisa menjelaskan, Bung, tahu konsep Laveni dari Dian atau Ivan itu. Soal waktu tadi juga. Sebentar, Bung. Soal mitos-mitos Hegel. Kalau Derrida itu sederhana sih pemahamanku itu. Kalau yang Laveni itu kalau aku baca di tafsirnya siapa itu ya? Lupa. Pokok intinya tuh Laveni kayak semacam masa depan yang non ekonomi gitu. Aku baca di esainya Derrida sendiri sih di On Cosmopolitanism. Jadi Laveni macam masa depan yang enigmatik, absurd, yang nggak bisa kita rangkul, nggak bisa kita prediksi dalam bentuk apapun gitu. Dia itu semacam yang bikin kaget kita itu loh, yang tak terprediksi masa depan. Beda sama kayak future yang anggapan umum ya, dalam future yang ekonomi yang formal itu kayak
masa depan tuh kayak BMKG lah gitu, yang meramal sendiri akan letus macam. Masa depan kita enggak seperti itu kata Laveni. Mungkin itu aja sih. Kalau Betul. Berarti the future itu BMKG itu sendiri gitu. Ya. Iya, Bung. Baru jam Derrida memang mengatakan seperti itu, kayak nggak terduga-duga itu loh. Itu katanya the real future katanya bagi Derrida. Tapi apa ya? Derrida semacam membatasi pembacaan Laveni itu kayak terikat sama teks itu loh. Jadi teks yang kita pahami didominasi oleh tafsir A, ternyata ada sesuatu yang bisa kita tafsiri dari sisi B. Kayak Hegel ini loh. Hegel itu kan tidak pernah kita sangka-sangka menemukan konsep plastik di dalam Hegel. Tapi di situ justru dekonstruksi yang bekerja secara diverg itu bergerak menemukan sesuatu yang lain yang tak terpusat, itu yaitu plastik. Nah, bagi Malabou, Lavender itu bukan menemukan jejak-jejak teks itu yang tidak didominasi dan yang mendominasi itu tidak. Tapi jejak itu ditemukan yang tak terkejut, yang tak bisa diprediksi, yang akan datang itu justru external text itu. Ya, kayak seperti kan itu ya. Malabou itu membacakan misalnya dari sisi biologi. Dia dia menggeser pemahaman klasik terhadapkan jadi epigenetik. Epigenetik itu sebetulnya satu sisi sama seperti plastisitas, tetapi itulah istilahnya Malabou. Jadi plastisitas ini rasa-rasanya itu memang dikonstruksi, tetapi beda dari cara racikan. Itu yang saya masih Laveni itu kejutannya seperti apa gitu. Kalau Derrida kan kita udah tahu ya bahwa kejutannya itu semacam kita dihadapkan sama teks, seperti Derrida mengintegrasi teksnya. Siapa dulu yang teksnya yang Hegel dibaca secara tulis apa itu di Glass itu loh. Jadi kayak mengintegrasi teks itu sendiri, tetapi bagaimana Bu? Teks itu kayak bukan lagi teks antar teks ya, tetapi teks antar pembacaan yang lain gitu, another reading gitu. Saya ini kejutannya seperti apa, saya masih bertanya-tanya sebenarnya dari si Malabou. ini ada Bung Dedi nih. Gimana Bung? Bapak Bung Dedi Ya. ini. ya monggo. Ada Bung Dedi. Malabou juga bahas Mas Freud, dan itu pembacaannya juga plastisitas itu. Aku baru dengar Katrin Malabou itu dari sampean Mas. Cuman ada pertanyaan yang sedikit mengusik sih, karena selama ini aku kan mengikuti atau cenderung ke tradisi Hegelian kiri, katakanlah seperti itu ya. Walaupun ada dalam salah satu pemikir kiri itu yang mencoba mengapresiasi atau mencoba mengelaborasi lagi lebih jauh pemikiran Hegel. Nah, yang aku pengen tanya ini tuh apa sih urgensinya kita, atau apa urgensinya membaca Hegel di era atau di zaman saat ini, yang mana misalkan Hegel berbicara tentang negara atau tentang kekuasaan absolut dalam bentuk roh itu, ketika negara begitu represif dan seolah-olah kebal terhadap segala kritik. Jadi ya aku itu sih cuman penasaran nanya apa sih urgensinya kita membaca Hegel kembali gitu kan, atau membaca Hegel di situasi saat ini di mana krisis melanda, dan salah satu konsekuensi logis atau dalam artian
hal ini terjadi pun kan ada kaitannya dengan pemikirannya Hegel. Bagiku seperti itu sih. Iya, iya. Wah, iya itu pertanyaan menarik, Bung. Ya, Tapi itu bisa. lebih tepat kalau pertanyaan itu dijawab ke Zizek. Jadi Zizek itu sangat ambisius sekali kalau bicara Hegel itu. Terutama di dialectical materialism itu yang tebalnya 1000 itu. Di situ ada bab khusus yang namanya substance as subject. Nah, itu tafsiran bagiku tuh luar biasa tuh, Bung, menyentuh terhadap realitas sosial hari ini memang. Nah, tapi kalau misalnya ditanya apa urgensinya Hegel itu, ya katanya Zizek seperti itu. Uh, Hegel itu dipakai sebagai via kritik terhadap dunia kontemporer hari ini. Misalnya saya contohnya yang saya ingat itu di karyanya Zizek itu kayak abstrak universal atau Geist itu sendiri, yang bagi Zizek itu atau bagi Hegel itu didefinisikan sebagai ada dan untuk dirinya sendiri. Itu secara eksplisit Zizek menjelaskan, memahaminya sebagai bentuk kapitalisme. Jadi apapun bentuk yang universal dan itu abstrak, seperti kapitalisme, janji-janji para pemerintah, liberalisme, hal-hal yang universal itu, dan itu tidak ada namanya bentuk partikularitasnya, itu bagi Zizek itu dipakai untuk mengkritik itu. Sebetulnya sintesisnya Hegelian ini yang represif dan sangat sangat imun terhadap segala sesuatu, karena sintesisnya itu dipakai untuk melegitimasi segala bentuk kontradiksi yang seolah-olah kita tidak perlu membaca kontradiksi lagi, tidak perlu memikirkan kontradiksi, tetapi cukup pada sintesis ini. Sehingga Hegel dikatakan imun terhadap segala bentuk kritik itu karena itu. Seperti mungkin kayak kapitalisme itu sendiri, ya kan? Kapitalisme itu imun terhadap segala bentuk kritik, itu imun sekali karena dia sudah menjadi legitimate. Makanya Zizek itu kita perlu menghancurkan sintesis ini. Jadi sintesisnya itu kapitalisme itu perlu diafhobung, perlu dinegasi lagi. Karena kalau tidak, dia akan menjadi monster yang selamanya akan menghantui misalnya the other itu, alteritas itu akan menghantui selamanya. Dengan afhobung itu, Hegel itu kan dengan afhobung dan memakai konsep plastis itu sendiri, dan Zizek juga setuju dan sepakat dengan Malabou, dan dia juga sempat beberapa kali ngutip Malabou di karyanya itu, kita hanya bisa memahami sintesis temporalitas Hegel, maksud saya sintesis absolutnya Hegel dengan sintesis temporalitasnya Malabou, yaitu plastisitas, agar Hegel itu memiliki masa depan untuk bisa menjadi kritik terhadap diskursus sosial atau menjadi teori-teori kritis terhadap realitas sosial. Jadi relevansinya sebenarnya di situ sebenarnya. Kemudian kayaknya pembacaan saya terhadap Zizek itu seperti itu ya. Oh, oke. Iya, itu ya. Ini dari Mas Ilham nanya soal referensi katanya Mas untuk malam ini. Oh, iya. Ini terkait referensi plastisitasnya atau apa kira-kira Mas Ilham? Saya ada beberapa sih. Atau mungkin nanti bisa tulisannya Mas Hakim dikirim gitu Mas. Iya ya. Iya. Iya, saya doakan semoga dapat laptop ini. Amin. Aku belum dapat tulisannya. Ini kalau bisa diakses di mana ya? Gimana? Tulisannya bisa diakses di mana? Apa dibagiin? Saya belum nulis, Bung. Mungkin bisa. Okay. Masih berdalam bentuk draft tulisan di kertas ini. Oke. Ya, nanti mungkin bisa kalau selesai gitu di DM di IG gitu, nanti biar dijawab oleh yang pegang IG. Oke. Kalau saya atau gimana kira-kira Mas Ririt tulisannya? Ini banyak yang nunggu soalnya. Ada sekitar 20 ini. Ya, mungkin nanti diantologikan aja sih di akhir tuh kayak tulisannya Haki, Mas Vicky, Payat, terus Mas Teddy itu.
Nah, itu harus ditanggapi itu nanti bisa diantologikan menjadi satu, di share gratis itu. Piye, mantap kan itu. Bisa. Ya, semoga ya bisa. Monggo dari teman-teman yang lain mau nanya apa aja. Saya menunggu Bung Deddy nih ngomong sisik nanti ya. Oh iya betul, dia akan Deddy isi ngomong sisik. sisik. Iya. Kau tidak membenci hari Senin, kau benci kapitalisme gitu. Kau siap. Males bangun pagi kita kan kalau di Senin. Jadi seni itu sintesis sebetulnya. Abstrak universal itu. Yang Isdizak itu selalu bilang kayak gitu. Abstrak universal ini. Oh iya Bung, apa selain kita senang hari Sabtu itu kan kita senang Sabtu ini. Oh iya Bung, apa aku coba membaca hasil pembacaan Bung terhadap Malabu tuh di era sekarang misalnya. Di era sekarang tuh kan era-era post-truth misalnya, era-era digital, apalagi era pandemi ini kan, kita itu mudah sekali dibentuk. Membentuk susah, tapi dibentuk acap kali kita sering, sangat mudah gitu, asumsi, biologi, tafsir atas realitas gitu. Ya, melihat realitas tuh gampang sekali kita dibentuk dan dirubah. Apakah memang ini salah satu kondisi realitas kebudayaan kah atau apa realitas sosial kita yang cenderung tuh plastik banget. Jadi kayak apa tuh namanya sih? Apa sih yang bisa dibuat mainan dibentuk apapun? Plastisin, nah itu ya. Jadi kayak masyarakat tuh individu itu sangat mudah dibentuk. Misalnya budaya K-pop. Mereka hanya butuh waktu 10-15 tahun untuk merubah kebudayaan bahkan di Indonesia, di berbagai negara kan. Jadi masyarakat tuh cenderung punya semacam plastisitasnya sangat tinggi sekarang. Beda dengan budaya-budaya kayak di pra modern atau di modern itu sendiri kan. Nah, konsekuensinya plastis atau yang luwes, fleksibel untuk membentuk itu, konsekuensi logisnya tuh kayak apa ya? Kita tidak punya semacam kehilangan identitas, kehilangan standpoint, kehilangan sudut pandang. Jadi pendeskripsian subjek sebagai diri itu mulai pudar. Apakah Bu melihat ini semacam salah satu fenomena yang perlu dilampaui atau kita ikut saja gitu. Jadi pembentukan masyarakat, terus pembentukan individu, apakah itu memang harus mengikuti yang kayak budaya sekarang? Apakah memang harus dilampaui? Itu, Ya. Kalau menurut saya sih, pelampauan itu mesti ya, dan kritik itu mesti. Tetapi pertanyaannya adalah interlokutor kita itu siapa? Dengan siapa kita membentuk itu sendiri? Apa yang membentuk kita? Material apa yang membentuk kita? Dan material apa yang menerima bentuk dari kita? Itu sebetulnya pertanyaan. Jika situasi hari ini mensyaratkan individu yang plastis misalnya, individu yang mampu membentuk pada area-area kritis misalnya, kita bisa mampu berpikir kritis dan kita bahkan bisa membentuk suatu konsep yang unpredictable yang sesuai dengan tadi sifat plastik itu, yaitu memiliki masa depan. Itu bisa saja bisa berbentuk semacam kritis yang tapi dengan nuansa baru itu bisa saja kan. Dan hal-hal yang tidak bisa diramalkan lagi sejauh kita masih terus bergerak, masih mau berdialektika dalam pengertian Malabu ya,
tidak dalam pengertian yang lama, tradisi lama, berdialektika. Selama itu pula kita bisa melihat kontradiksi dalam masyarakat dan tidak ada namanya semacam kayak sentralitas dominasi, tidak ada dominasi. Selagi sejauh kita mampu melibatkan diri, membentuk dan menerima bentuk, sejauh itu pula kita bisa aktual di dalam kondisi masyarakat itu sendiri. Jadi tidak penting prosesnya itu, tapi materialnya itu yang bisa membuat kita berubah dan membentuk itu sebenarnya yang bertransformasi. Dan bahkan istilahnya Malabu juga bisa pakai mutasi, kita bisa bermutasi sebetulnya. Dari yang sebelumnya mutasinya jadi AB bisa jadi AD, itu bisa saja. Kemungkinan itu, dan itu tidak bisa diprediksi. Cuma kekurangannya Malabu adalah kritik sosialnya sebetulnya. Kurang ini menurut saya, kurang jitu, bukan kurang jitu sih, kurang memiliki kekhasan dalam kritik sosial, tidak seperti Zizek yang memiliki dominasi kritiknya terhadap dunia ideologi, kalau Zizek itu kan, jadi ada sesuatu yang ditujukan, jadi seperti itu. Jadi Malabu tuh itu masih mencari apa yang kritis dari Malabu, karena plastisitas itu tidak di dalam momen kritik. Jadi Malabu tidak dalam posisi mengkritik teks, tetapi bisakah kita menguji teks ini agar bisa berbicara lain. Jadi realitas itu bagi Malabu itu seolah-olah bukan tempat kritik, Bung, bukan tempat komentar. Realitas itu bagi Malabu, ini bisa nggak ya menerima bentuk daripada ini. Kalau misalnya gini kita bisa menerima bentuk nggak? Itu kayak Malabu kayak menguji, tapi tidak dalam mengkritik. Tapi justru itulah keunikannya. Kita tidak lagi momen dalam mengkritik, tapi kita justru mampu berdialog saja gitu. Kalaupun kritik itu negatif, kita dialogkan dengan hal yang positifnya. Itu akan membentuk sesuatu yang baru, rumusan baru. Jadi kalau kita berpikir hanya pada wilayah kritik dengan kritis itu beda ya. Kalau kita hanya bisa mengkritik, tapi kita tidak bisa bermutasi, bertransformasi kepada hal yang baru, atau istilahnya para motivator itu tidak ada solusinya misalnya, itu plastisitas tidak bekerja di situ. Justru plastisitas itu kritis dalam artian dia bertransformasi menjadi sesuatu yang bahkan bisa saja melihat realitas sosial itu berbeda lagi. Dan itu Malabu terapkan terhadap misalnya dia sedang membaca konsep feminis tentang keperempuanan itu sendiri, dan juga tentang konsep trauma misalnya, terus konsep kerja kapitalisme itu Malabu sedang proses menuju. Bahkan yang terbaru itu karyanya Malabu yang terbaru itu adalah klitoris. Itu sangat apa klitoris ini Malabu, katanya itu bisa jadi media kritis itu. Nah, itu kan media kritis tapi mutasinya itu loh, konsep-konsep yang mutable itu loh, itu yang luar biasa sebetulnya. Tapi mungkin sejauh ini itu ya, kita bisa melihat sisi-sisi terbatasannya Malabu itu bisa nanti itu aja sih, Bung. Atau sebenarnya ini bisa ditutup dulu nanti kalau mau ngobrol biar enak gitu ya. Gimana Mas Ririt? Oh iya. Formalnya kita tutup. Bebas sih, aku udah puas sih. Memang Malabu ini menarik. Karena membaca Hegel via Derrida juga ada pengaruh Derridiannya. Bikin esai khusus. Ya kamu bikin esai, Bung. Santai dulu lah, asar dulu lah ini. Jadi aku muridnya Derrida yang tidak ke Hegel, jadi rada belok ke Hassel kan. Gitu. Oke, terima kasih Bung. Ya, saya terima kasih banyak. Makasih Mas Hakim, Mas Ya. Ririt semuanya. Baik, mohon maaf sebelumnya dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.